Pernahkah kamu menerima pesan yang menghebohkan, bikin takut, atau bahkan memancing emosi? Tapi ternyata itu semua hoaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hilman Ahmad Gifari, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 dengan NIM 70201230004. Nah, teman-teman, di era digital seperti ini, sekarang informasi datang dari segala arah. Sayangnya, tidak semuanya bisa dipercaya. Lalu, bagaimana sih cara kita memilih mana yang benar dan mana yang tipuan belaka? Mari kita bahas bersama-sama. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan menipu, mempengaruhi opini, atau bahkan menciptakan kepanikan. Nah, dampak dari hoaks tidaklah main-main. Seperti hoaks tentang vaksin bisa membahayakan kesehatan. Hoaks politik bisa memecah belah masyarakat. Bahkan, hoaks soal bencana bisa memperburuk keadaan saat situasi darurat. Nah, disinilah pentingnya peran media massa maupun media sosial untuk menghadapi bersama. Media massa seperti TV, radio, surat kabar, dan portal berita memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga kebenaran. Mereka menerapkan prinsip verifikasi, mencari narasumber terpercaya, dan menghindari penyebaran informasi tanpa bukti. Nah, dalam dunia jurnalistik, proses ini disebut gatekeeping, yaitu menyaring informasi sebelum sampai ke publik. Tak hanya menyampaikan berita, media massa juga sering membongkar hoaks melalui rubrik cek fakta, kolom klarifikasi, bahkan program edukasi. Mereka juga sering berkolaborasi dengan organisasi seperti turnbackhoax.id atau cekfakta.com yang bertujuan untuk memberikan data yang akurat kepada masyarakat. Lalu, apa hasilnya? Hasilnya, informasi yang lebih dapat dipercaya dan masyarakat yang lebih tenang dalam menyikapi isu-isu sensitif. Media sosial memang sering dituduh sebagai sarang hoaks, dan tidak salah karena banyak informasi palsu memang yang beredar di sana. Tapi jangan lupa, media sosial juga punya kekuatan besar untuk melawan hoaks. Nah, lewat media sosial, klarifikasi bisa disebarkan dengan cepat. Ketika hoaks muncul, pengguna yang sadar bisa segera menyanggah, membagikan fakta, atau menandai konten palsu. Banyak konten kreator dan influencer yang ikut bergerak. Mereka membuat video infografis ataupun konten edukasi yang menarik dengan pesan cek dulu sebelum sebar. Selain itu, platform seperti Instagram, X atau Twitter, TikTok, dan Facebook sudah bekerja sama dengan tim cek fakta. Konten yang terbukti menyesatkan akan diberi label, dibatasi penyebarannya, bahkan dihapus jika perlu. Jadi, peran media sosial itu tidak hanya negatif, justru bisa menjadi alat edukasi yang kuat, asalkan digunakan dengan bijak. Media massa dan media sosial jika berjalan beriringan akan menjadi kombinasi kuat untuk melawan hoaks. Media massa menjamin akurasi dan media sosial menjamin jangkauan. Tapi siapa yang punya peran terbesar? Kita semua. Tanpa literasi digital, kita bisa ikut menyebarkan hoaks tanpa sadar. Nah, maka
Penting untuk membiasakan diri mengecek kebenaran informasi. Lihat siapa pengirimnya, cari sumber aslinya, jangan hanya membaca judul. Kampanye seperti hashtag cek dulu baru share dan stop hoax hadir bukan untuk melarang orang menyebarkan informasi, tapi untuk mengajak kita semua untuk lebih bertanggung jawab. Nah, teman-teman, di tengah derasnya arus informasi, kita bukan hanya penerima, tapi juga penyebar. Di dunia yang penuh informasi, menyaring jauh lebih penting daripada menyerap. Mulailah dari diri sendiri. Jangan mudah percaya, jangan mudah marah, dan jangan mudah menyebarkan. Karena kebenaran bukan tentang siapa yang paling cepat menyebarkan atau menyebar, tapi siapa yang paling bertanggung jawab dalam menyampaikan. Yuk, jadi bagian dari solusi. Bersama media massa, media sosial, dan kesadaran diri, kita bisa melawan hoaks. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.